I got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lili Sumiati dengan NPM 22106311110137 dari kelas 4D PRI. Di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Sejarah telah menunjukkan bahwa kedudukan perempuan pada masa Nabi tidak hanya dianggap sebagai seorang istri, pendamping, serta pelengkap laki-laki saja, tapi dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mengenai kepemimpinan wanita dalam urusan umum masih menjadi kontroversi, yang mana sebagian ulama melarang wanita menjadi pemimpin dalam urusan umum. Seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis berikut, Haddatsana Utsman bin Al-Haythami haddatsana Aufun anil Hasani ana Abi Bakrata qala laqad nafa'anillahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'da ma kittu annil haqqa bi ashabil jamali fa aqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa aqad malaku alaihim binta Kisra qala la yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Telah menceritakan kepada kami, Utsman bin Haytham telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah. Dia berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW, yaitu pada waktu perang Jamal, tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata, tatkala sampai padaku Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan putri Raja Kisra. Beliau bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Tapi di lain pihak ada yang membolehkan wanita menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, karena Al-Quran memberi isyarat bahwa wanita pun bisa menjadi pemimpin, bukan hanya laki-laki saja. Oleh karena itu, kepemimpinan wanita secara umum dibolehkan oleh sebagian ulama jika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut. Untuk melaksanakan amanah tersebut, di samping itu mereka juga harus memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin. Kemudian syarah al-hadis. Penjelasan yang pertama yaitu arti kosakata. Dengan memperhatikan hadis tersebut di atas tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis, di sini saya akan mengemukakan arti beberapa kosakata sebagai berikut. Kata yufliha berarti kesuksesan, kemenangan, dan kejayaan. Asalnya dari kata falaha yuflihu, falaha fi'il madi, yuflihu fi'il mudhari. Dengan kata qaumun berarti jamaah atau kelompok. Selanjutnya kata amrohum. Amrohum itu selain urusan, namun bisa juga diartikan perintah ya. Asal katanya itu amr itu perintah. Adapun kata imro'ah berarti perempuan, yang asalnya dari kata maro'ah atau al-imro'ah. Jamaknya adalah an-nisa, yang berarti perempuan. Kemudian yang kedua, analisis frasa dan klausa. Dalam riwayat Humaid disebutkan lamma malakun Kisra qala Nabi, yang artinya ketika Raja Persia meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menggantikannya? Mereka menjawab, anak perempuannya. Dan yang dimaksud dengan bintu Kisra adalah Burawan binti Syairawih bin Kisra bin Marwa'id.
dalam riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari jalur Humaid bin At-Tawil dari Al-Hasan dari Abi Bakrah dengan lafaz Asamanillahu bisyai'in sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falamma qaddamat Aisyatu dzakartu dzalika fa'asamanillah. Dari Amr bin Syu'bah meriwayatkan dari Mubarak bin Fudalah dan dari Al-Hasan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha diutus ke Abu Bakrah dan Abu Bakrah berkata, "Engkau adalah seorang ibu dan sesungguhnya kebenaranmu agung." Namun saya mendengar Rasulullah bersabda, "La yufliha qaumun walau amruhum imra'ah." Tidak sukses suatu kaum jika dipimpin oleh seorang wanita atau jika menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Kemudian menurut pandangan para ulama, jumhur ulama memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan wanita menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya itu semua dilarang. Mereka menyatakan bahwa wanita menurut petunjuk syara hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya. Al-Khattabi menyatakan bahwa hadis ini mengisyaratkan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Ini sebagai konsekuensi ia tidak bisa menikahkan dirinya, sebagaimana ia tidak bisa menikahkan perempuan lain. Di samping itu ada beberapa dalil yang melarang wanita menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, antara lain yaitu Quran surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Yang berarti laki-laki adalah penanggung jawab atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah melampahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, maka berilah mereka nasihat. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran surah An-Nisa ayat 34. Kemudian nilai pendidikan yang dapat dipetik dari penjelasan kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Di sini banyak ya nilai pendidikannya. Di antaranya yang pertama yaitu kesetaraan gender. Karena hadis ini menunjukkan bahwa perempuan dapat memiliki peran dalam kepemimpinan dan bahwa kesetaraan gender diakui dalam Islam kan. Kemudian yang kedua, kecerdasan dan kualitas kepemimpinan. Dalam konteks hadis, kepemimpinan perempuan nggak diukur dari jenis kelaminnya, melainkan dari kecerdasan, kualitas kepemimpinan, dan kemampuannya dalam memimpin. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab.
Kepemimpinan perempuan dalam hadis menekankan tanggung jawab yang melekat pada posisi kepemimpinan yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan kecermatan. Kemudian nilai selanjutnya yaitu kebaikan dan keadilan. Seorang pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan, harus memimpin dengan kebaikan dan keadilan serta memperhatikan kepentingan umat. Dengan memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai ini, masyarakat dapat mengembangkan kepemimpinan yang induktif dan berkelanjutan tanpa memandang jenis kelamin pemimpinnya. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.